Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 penyebab kenapa manusia melihat Islam jadi sempit. Umat Islam jadi bukan merupakan potensi atau aset, malah berbahaya. Ternyata yang satu, ketika manusia Tuhannya bukan Allah lagi, adalah Tuhannya hawa nafsu. Dalam surat yang ke-45 Al-Jasiyah ayat 23, Allah bertanya, afara'aita manillah apara'at tahada ila hawahu fa'adallahu ala bil ilmi. Pernahkah memperhatikan orang yang Tuhannya hawa nafsu? Maka Allah akan sesatkan walaupun orangnya pinter, walaupun sampai gelarnya profesor doktor, akan sesat. Kenapa? Karena wa khatama sam'i, akan tertutup pendengarnya. Hatinya juga wa ala basar bisawatin, matanya tertutup. Maka kata Allah, siapa yang masih petunjuk kalau orang sudah tertutup seperti itu? Tidak melihat indahnya Islam, tidak lihat benarnya Islam, tapi Islam dianggaplah merupakan beban. Padahal Islam, terutama di Indonesia yang paling banyak, karena sampai masih 80% orang Islam adalah baik-baik saja dan soleh, sehingga mereka masih bayar pajak, sehingga negara punya kekayaan. Kenapa? Karena pajaknya orang Islam. Coba kalau orang Islam tidak bayar pajak, bangkrut. Karena yang paling nyumbang pajaklah orang Islam. Maka disitulah ketika tuh hawa nafsu, maka nafsunya dialihkan kepada kedudukan, kekayaan, kekuasaan, prestasi, prestise, sehingga inilah membuat manusia menjadi kalang kabut. Kenapa? Karena Tuhannya bukan Allah lagi. Dan ketika matanya tertutup, telinganya tertutup, hatinya tertutup. Kenapa? Karena kurang disentuh oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penyebab manusia masuk neraka, termasuk jin. Kenapa? Karena sentuhan itu tidak membuat berubah manusia. Surat Al-A'raf 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adan la yasma'una ulaika kal anfum bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia yang punya hati tapi nggak bisa memahami ayat Allah yang bisa mengatur secara aturan yang terbaik itu. Juga matanya, telinganya. Maka rubahlah manusia seperti binatang, karena secara materi matanya melotot, telinga mendengar, hatinya ada, tapi susah membedakan mana hak mana batil, mana halal mana haram. Maka manusia rubahlah seperti binatang. Yang kedua, penyebab manusia tidak dapat petunjuk, ternyata ketika punya ayah, punya teman, punya pemimpin adalah inistahabul kufru alal iman. Sampai dalam surat At-Taubah ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aba'akum wa abnaukum wa ihwanukum inistahabul kufru alal iman wa man talau fa ulaikum mudzalimun. Orang beriman, jangan kau angkat ayahmu, temanmu, saudaramu, pemimpin adalah orang yang lebih suka kepada keimanan. Maka siapa mengangkat mereka, maka akan terjadilah kedoliman. Maka disitulah timbulnya kedoliman. Kenapa? Karena yang di samping kita Pak nggak suka dengan keimanan, suka adalah kekufuran. Yang ketiga, ternyata setelah udah ada unsurnya kefasikan manusia. Siapa orang yang fasik? Yaitu manusia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang ke-59 Al-Hasr ayat yang ke-19, Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaikal fasiqun. Janganlah kalian jadi manusia yang lupa sama Allah. Nanti Allah akan melupakan dirimu sendiri, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Pantulannya orang fasik lebih cinta dunia daripada Allah dan Rasul, daripada jihad membela kebenaran Allah dan Rasul. Itulah dalam surat yang ke-94, qul in kana abaukum wa abnaukum
wa ajwajukum wa asiratukum wa amalik tartumuha wa tijan tasuna ahaballah wa rasul wa jabisna fatabarasu hatta yatallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, seandainya kalian lebih cinta ayah, cinta anak, cinta istri, cinta harta, cinta rumah, cinta kedudukan, lebih cinta pada Allah dan Rasulnya daripada jihadnya, maka tunggulah mainnya. Maka Allah nggak berikan tunjuk pada orang yang fasik. Kenapa? Karena orang akan berubah cintanya bukan pada Allah, Rasul, pada kebenaran, hanya apa? Semua karena dunia. Itulah yang buat kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari ini, apakah saya, Bapak, enak nggak dengan Islam? Aturannya, segala macam. Kalau enak berarti kita sedang dapat petunjuk. Tapi kalau Islam menjadikan beban, berat, maka Islam menjadikan sesuatu yang menghantui dalam hidupnya. Sebetulnya hidupnya masih sesat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.